Teks fabel. Kalian tentu tahu kan cerita si kancil, kura-kura dan kelinci, kepompong dan semut? Nah, itu semua termasuk teks fabel. Fabel dan cerita fantasi sama-sama teks narasi. Masih ingat kan pengertian teks narasi? Yap, betul sekali. Teks narasi adalah tulisan yang mengandung unsur cerita. Sedangkan pengertian dari fabel yaitu cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering juga disebut cerita moral, karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Binatang-binatang yang ada pada cerita fabel memiliki karakter seperti manusia. Karakter mereka ada yang baik dan juga ada yang buruk. Mereka yang mempunyai sifat jujur, sopan, pintar, dan senang bersahabat serta melakukan perbuatan terpuji. Mereka ada juga yang berkarakter licik, culas, sombong, suka menipu, dan ingin menang sendiri. Cerita fabel tidak hanya ditujukan kepada anak-anak, tetapi juga kepada orang dewasa. Setelah membaca dan memahami teks cerita fabel, kamu dapat belajar karakter-karakter binatang tersebut. Cerita fabel menjadi salah satu sarana yang potensial dalam menanamkan nilai-nilai moral. Kita dapat belajar dan mencontoh karakter-karakter yang baik dari binatang itu agar kita memiliki sifat terpuji. Sekarang, coba kita baca teks fabel berikut ini. Nah, mari kita bahas ciri-ciri teks fabel. Tadi sudah disebutkan di awal ya, teks fabel memiliki tokoh para binatang. Watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia. Yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Yang kelima, fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, waduk, kolam, dan lain-lain. Yang terakhir, ciri bahasa yang digunakan yaitu kalimat naratif atau peristiwa. Contoh kalimat naratif yaitu katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Semut menyimpan makanan di lubang. Yang kedua, kalimat langsung, berupa dialog para tokoh, dan yang terakhir, menggunakan kata-kata sehari-hari dalam situasi tidak formal, seperti kita ketika mengobrol dengan teman.